dapat dermaga. Dari situlah orang-orang Eropa menaiki perahu tambangan diantar oleh gadis-gadis Banjar, kemudian mereka menyusuri sungai sampai ke Kuin. Sesampainya di Kuin, yaitu tadi mereka berbelanja, kemudian menikmati atraksi penangkapan buaya. Venesia dari timur. Banjarmasin digelari sebagai kota Venesia dari timur karena keindahan budayanya. Banjarmasin adalah kota sungai, Banjarmasin memiliki alat transportasi, dan juga Banjarmasin banyak memiliki aktivitas-aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan persungaian. Nah, tentunya ini menjadi suatu daya tarik bagi orang-orang Eropa untuk datang ke Banjarmasin. Mereka sudah lelah melihat Venesia dengan segala keindahannya dan mencari aktivitas atau tujuan-tujuan destinasi wisata baru yang ada di dunia timur. Dan pada waktu itu dunia timur, terutama Banjarmasin itu adalah jajahan dari orang-orang Eropa. Nah, sejak awal dari tahun 1900, Banjarmasin itu sudah mulai menjadi tujuan wisata atau destinasi wisata. Apalagi ditunjang dengan perkembangan turisme yang mulai dikelola orang-orang Eropa. Mulailah kemudian Banjarmasin dipromokan secara besar-besaran di dunia Eropa, terutama menyasar kepada wisatawan-wisatawan mancanegara, baik itu yang berasal dari Jerman, dari Prancis, dan kemudian mereka juga tentunya harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, karena itulah kemudian Banjarmasin dibangun hotel yang namanya The Hotel Banjar, kemudian juga digalakkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya bisa menarik wisatawan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa video-video yang dipublikasikan di Harlem, kemudian kartu-kartu pos, baik itu berwarna maupun yang masih hitam putih, itu banyak sekali menampilkan bagaimana wajah kota Banjarmasin dengan kebudayaan sungainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih yang mereka cari di Banjarmasin? Baik, jika kita berbicara terkait dengan orang Banjar dan sungai, maka kita tidak mau ini menoleh pada satu teori yang disampaikan oleh Francis Su pada tahun medio 1900-an ya. Biasanya kata beliau bahwa alam pikir manusia yang menghasilkan kebudayaan itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan dekat. Dalam hal ini lingkungan dekat yang mungkin kita bisa jelaskan di sini adalah lingkungan alam. Nah, artinya di sini kebudayaan itu mau tidak mau terpengaruh dengan lingkungan alam. Nah, dalam konteks orang Banjar ini, karena lingkungan dekatnya adalah sungai, maka mau tidak mau juga kebudayaannya itu terpengaruh dengan sungai. Ada beberapa aspek, misalnya ya, kayak religi, makanan, teknologi, seni, peribahasa, dan lain sebagainya, itu semuanya terpengaruh dengan sungai. Misalnya kita bahas satu aspek religi ya. Kita religi bukan berarti membahas tentang agama Samawi ya, atau agama yang dibawa oleh Abrahamik ya, atau Nabi Ibrahim, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Tetapi agama-agama yang sifatnya itu mitos ya, sifatnya itu seperti kepercayaan orang Banjar terhadap buaya, itu kan amat dekat dengan sungai. Kemudian juga kita bisa lihat dalam legenda Banjar ada kepercayaan antara Tingang dan Tambon. Tingang mungkin kita tahu itu adalah burung megang, sedangkan Tambon itu adalah hewan air yang bentuknya itu seperti sapi katanya, yang hidup di dalam air. Sebagian besar juga ada yang menafsirkan Tambon ini adalah semacam kayak buaya. Atau kalau dalam bahasa buku di Hans Karrer dalam Maju Religi
John beliau mengatakan bahwa tambun ini water snake atau ular air, atau dalam hal lain itu adalah buaya. Itu satu aspek. Kemudian aspek makanan, kita tahu bahwasanya makanan-makanan Banjar itu banyak terpengaruh dari kebudayaan luar. Misalnya soto ya, kita tahu soto itu akarnya adalah dari Jauto, kanton, makanan kanton. Kemudian sekarang kita mengenal soto Banjar. Nah, dari mana orang Banjar mengenal soto? Kalau tidak karena lalu lintas perdagangan di sungai. Ya, artinya kan karena sungai. Kemudian juga peribahasa. Banyak hal peribahasa kita yang istilahnya mencatut aroma-aroma sungai dalam tanda kutip. Contohnya mahilung larut, ya manimpakul, apalagi dan lain sebagainya, banyak hal yang berhubungan dengan sungai. Belum lagi istilah-istilah tentang arah, mau kemana, mau ke hulu, mau ke hilir gitu. Nah, hulu hilir itu adalah istilah-istilah sungai yang juga mungkin padanannya seperti mudik dan labung. Itu kan sangat istilah sungai, bukan seperti di Jawa ya ada arah utara, selatan, barat maupun timur. Tapi kalau di Banjar arah itu cuma dua. Kalau ada ke hulu, ke hilir, itu dalam segi peribahasa. Kemudian dari segi teknologi kita mungkin banyak mengenal jenis-jenis jukung ya, ada jukung sudur, jukung tambangan, kemudian jenis-jenis lain seperti kapinting, kemudian Jadi orang-orang Eropa itu datang ke Banjarmasin itu mereka mencari sesuatu yang khas. Nah, Banjarmasin pada waktu itu menawarkan banyak sekali aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan budaya maupun keberadaan mereka sebagai masyarakat sungai. Contohnya dapat kita lihat waktu itu ada susur sungai yang dimulai itu sejak tahun 1900. Rutenya itu mulai dari wilayah Tatas kemudian ke wilayah Kuing. Nah, apakah yang mereka cari di situ? Mereka mencari lokasi pasar terapung untuk berwisata di sana. Kemudian mereka juga berkunjung ke daerah tempatnya para kerah atau namanya dulu itu adalah Apen Island. Kemudian juga mereka mencari tangguh yang mirip caping di Jawa. Yang mana tangguh itu banyak dijual di wilayah-wilayah Kuing. Karena pada wilayah Kuing itu banyak sekali banyak sekali pasar maupun toko-toko terapung. Maksud saya di sini pasar pinggir sungai ya, yang dilengkapi dengan toko-toko terapung yang mana di situ juga banyak dijual tanggui dan juga kuliner khas orang Banjar. Atraksi yang paling menarik bagi wisatawan adalah atraksi penangkapan buaya. Jadi memang sudah sejak lama Banjarmasin itu banyak dihuni oleh monster sungai. Karena memang pada waktu itu habitat buaya itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Jadi pemerintah Hindia Belanda kemudian menjadikan itu sebagai salah satu destinasi wisata. Nah, penangkapan buaya yang ada di Kuin ini didukung oleh kebijakan pemerintah kolonial yang mana mereka mewajibkan masyarakat untuk menangkap buaya dengan upah sebanyak 2 gulden. Jadi buaya itu ditangkap, kemudian dikuliti kulitnya, yang mana kemudian dijual lagi kepada pemerintah Hindia Belanda lewat perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan kulit buaya. Dari situ kemudian diproduksi tas, ikat pinggang dan sebagainya yang buatannya khas orang-orang Borneo. Sehingga muncullah produk-produk khusus yang ada yang berasal dari Banjarmasin yang berhubungan dengan buaya tadi ya, kulit buaya tadi. Nah, yang lainnya adalah atraksi susur sungai. Susur sungai itu rutekan itu mulai dari The Hotel Banjar. Jadi dulu ada hotel khusus orang-orang Eropa yang bermukim di Banjar itu. Kalau sekarang ada di sekitar wilayah hutan kota Banjarmasin, di belakang pasar kupu-kupu atau pasar besi. Nah, di situ lokasinya masih ada sampai sekarang. Nah, di belakang hotel inilah kemudian terdapat dermaga. Dari situlah orang-orang Eropa menaiki perahu tambangan diantar oleh gadis-gadis Banjar. Kemudian mereka
menyusuri sungai sampai ke Kuin. Sesampainya di Kuin itu tadi mereka berbelanja, kemudian menikmati atraksi penangkapan buaya, dan juga mereka berkunjung ke Apen Island, pulaunya para kera. Dan itu semuanya sangat menarik, tidak pernah didapatkan di Eropa, tidak pernah didapatkan di daratan-daratan lainnya, adanya hanya di Banjarmasin. Nah itulah kemudian yang menjadi dasar sehingga Banjarmasin ini kok dikatakan mirip-mirip Venesia ya. Dan akhirnya muncullah gelar itu, muncullah nama itu yang mengibaratkan Banjarmasin dan mengatakan Banjarmasin ini adalah sebuah kota yang bernama Venesia dari timur.